Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurul Aini dari IT D3 Pusdikau Sumeneb. Video kali ini yaitu mengenai program Java lagi, yaitu tentang cell sort. Cell sort ini yaitu mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain yang memiliki jarak tertentu dan tukar bila perlu ditukar. Di sini saya sudah ada 5 data atau array 5 elemen maksudnya. Di sini akan mengurutkan data dari yang terkecil dulu. Di sini saya itu memakai jaraknya itu 2. Itu ini jarak 1, 2 untuk yang elemen nilai 10 itu data 10 itu nilai anggap aja array lah, ini anggap saja array 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk yang array 0 memiliki jarak 2 yaitu 1, 2 berarti ke 8. Untuk yang indeks ke 1 itu memiliki jarak juga itu 1, 2 ke array 3. Untuk yang array 2 itu memiliki jarak 1, 2 ke array 4 nya. Kemudian di kemudian ini kan di loop, kemudian ditukar jika perlu ditukar. Ini tukar itu 10 tambahkan 10 8, jadi sini ini 8, ini 10, kemudian 6 ke 3 karena lebih kecil 3 jadi tukar. Kemudian ini tadi 10 kan, pertukaran dari ini 10 ke 1 terus ditukar karena 1 lebih kecil, jadi urutannya seperti ini. Ini tadi 8 3 pertukaran ini pertukaran dari ini 2, ini kan dari 10 pertukaran dari ini looping pertama. Kemudian di itu lagi di loop lagi dari awal, ini dari awal kemudian dicek dibandingkan 8 sama nilai 8 sama nilai 1 dibandingkan data lebih kecil dari 1 jadi ditukar. Untuk yang nilai 3 dengan 6 itu tidak perlu ditukar karena 3 udah kecil. Kemudian ini kan 8 tadi sama 10 tidak perlu ditukar, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian di loop jaraknya itu 1, 1. Kemudian yang ini 3 sama 1 tidak perlu ditukar karena 1 lebih kecil. Terus 3 sama 8 tidak perlu, dan 8 sama 6 itu perlu ditukar karena 6 lebih kecil dari 8. Oke. Terus 8 sama 10 tidak perlu. Hasil akhirnya yaitu ini. Kita langsung saja ke codingannya. Percobaan dulu ya. Di sini itu ada kelas public static void untuk shell sortnya, untuk mengurutkannya. Kemudian di sini tuh ada integer n dengan n ini yaitu array dot length. Length itu maksudnya itu mencari banyaknya datanya atau panjangnya datanya, itu ada berapa data itu. Kemudian ada integer jarak. Jarak ini untuk yang menampung itu hasil jaraknya itu. Kemudian ini ngelooping untuk perbandingan jarak, untuk menghitung jarak perbandingan yang itu.
Kemudian EJ ini nilai sebelum sebelum di loop, maksudnya sebelum melakukan perbandingan jarak gitu, melompatin jarak gitu. Ini seperti ini. Ini seumpama J-nya ini sebelum melompat ke jaraknya, dan ini anggapan I. Ini kan menghitung jaraknya gitu, I itu kan. Kemudian di sini ada boolean sudah, dimana itu nilainya true, maksudnya itu dicek apakah sudah diurutkan semua atau enggaknya. Kemudian ada yang jadi tempe ini untuk tempat sementara pertukaran. Kemudian ada jarak sama dengan n, dimana jarak kan belum tahu kan jarak itu berapa, jadi sama dengan n aja dulu panjang datanya. Kemudian ini looping pertama. Yang pertama ini maksudnya ini nih, menentukan jaraknya ini, menentukan jaraknya, dimana jarak itu lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 1. Terus jarak ini sama dengan jarak bagi 2, jadi setiap jaraknya itu dibagi 2. Seumpama ini ada 5 terus dibagi 2, itu jadi jaraknya itu 2. Kemudian sudahnya itu sama dengan true. Oke. Terus di loop lagi, jika sudah dicek jaraknya, jika semuanya jika sudahnya itu sama dengan false, maka di loop untuk dipertukarkan nanti ini, dimana itu J-nya itu dimulai dari 0. J itu masuk indeksnya itu dari 0, bukan dari 1. Nah, kemudian J-nya itu lebih kecil dari N jarak. Tadi jaraknya itu sama 2 kan, jadi N 2, terus jaraknya itu terus bertambah. Kemudian I itu sama dengan jarak plus J sama dengan jarak, jadi J nya itu dimulai dari 0 kan, 0 terus jaraknya 2, berarti J 0 sama dengan 2 berarti 2, jadi I nya itu 2 jarak, I nya itu itu kan jaraknya itu kan, jadi jaraknya itu 2, berarti ngelompat 2 kali 1 2 gitu. Seperti ini. Ini kan tadi seumpama ini seumpama J, ini 1, ini 1 2. Oke. Terus ini untuk bukan ini nih, ini untuk pengecekan lebih kecil enggak, maksudnya mana yang lebih kecil dan yang besar gitu. Ini bakalan dicek jika RJ nya itu lebih besar, RJ itu lebih besar dari RI, maka ini akan ditukar, dimana TMP itu sama dengan RJ, kemudian RJ sama dengan RI, dan RI itu sama dengan TMP. Itu kan tempat sementara untuk pertukarannya. Kemudian ini sudah itu sama dengan true. Jika ini sudah sudah dilakukan pengulangan, kemudian kembali lagi ke sini, itu program sini. Terus ini public static void tampil, ini untuk tampilannya, untuk menampilkannya gitu, dimana itu di loop itu dimulai dari 0, kemudian itu
lebih kecil dari benda data itu terus bertambah, terus menampilkan data array-nya. Nah, ini tuh public class-nya. Ini datanya integer A array yang datanya itu 10, 8, 31 seperti yang ini. Kemudian ini ditampilkan. Sebelum ditampilkan, kemudian di cell short dilakukan perulang loopingnya, kemudian ditampilkan lagi. Oke, kita coba run. Hasilnya oke. Karena ini dari ascending, jadi ya dari yang kecil. Ini hasilnya coba sama dengan yang hasil akhirnya ini 1, 3, 8, 6, 8, 10. Bagaimana kalau itu secara scanning? Ya, kita cuma tinggal mengubah di pengecekan ininya. Kalau di scanning itu array-nya itu lebih kecil dari array I-nya, terus ditukar. Di sini ada di percobaan 2 ini. Kalau lebih kecil dari array I, C-nya itu lebih kecil dari I. Loginya sama, cuma kan yang bedakan cuma ini. Ya, di sini coba kita run. Nih, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dan ini kan ini integer. Bagaimana kalau double? Kalau double itu ya tinggal ngubah ininya di sininya. Di sini udah ada saya di percobaan 3 ini. Di double yang diganti ini cuma sini. Oke. Di tempenya, terus di parameter tampilnya, kemudian di dataannya nanti di sini. Datanya juga beda karena untuk membedakan double sama integer. Oke, kita run. Ini menurut ascending. Hasilnya ini 1, 3.6, 6.2, 8.4, 10.3. Oke. Untuk ini percobaannya sudah, tinggal latihan. Latihannya itu logikanya juga sama, yang membedakan ini kita itu menggunakan tipe data apa ya, yang ada class-nya itu, class papernya. Ini kan tipe data primitif. Ini pakai integer yang ada kelasnya itu, kelas papernya. Lalu kan juga sama, ini juga menggunakan ascending. Kita mau ubah ke ascending. Ini itu lebih kecil dari array-nya. Kita coba tampilkan dulu yang diubah itu apa aja. Ini sama kayak yang double tadi, cuma kita ubah ke tipe data yang cross paper, bukan primitif. Di sini bagian tempe yang diubah, terus parameter ditampil, dan di ini di datanya, data mainnya kita run. Oke, ini dari yang dari besar. Kita coba yang terkecil. Run. Kemudian untuk yang double sama juga menggunakan cross paper. Ini media itu bagian tempe, parameter tampilnya sama di datanya itu. Kita run. Ini yang menurut ascending.
Mungkin itu ya apa tuh mengenai yang cell shot. Mungkin itu saja mengenai cell shot, di mana itu pengurutan data dengan membandingkan suatu data dengan data yang lain menggunakan memiliki jarak tertentu. Bubble shot. Bubble shot ini yaitu metode mengurutkan data dengan cara membandingkan masing-masing elemen atau tiap-tiap elemen itu dibandingkan. Ini jenis datanya sama yang kemarin. Ada 5 data ke elemen. Oke. Jadi bubble shot ini membandingkan mengurutkan data dan membandingkan tiap masing-masing elemen. Oke. Kalau mendingan ini saya lakukan dari belakang. Kalian bisa kan dari depan sampai belakang. Saya mengurutkan dari belakang ke depan. Oke. Jadi pengurutannya ini kan ada arrays 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini akan berhenti di bukan array, indeks 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini akan berhenti ke indeks pertama, indeks ke 1 sudah. Karena nggak mungkin, ini kan akan dibandingkan ke sini, ini akan ke sini, ini ke sini. Terus kalau ini kan saya kan berarti sampai indeks ke 1. Indeks ke 1 berarti bandingnya ini sama ini. Kalau indeks ke 0 berarti ini akan membandingkan dengan indeks 0 sama ke indeks 1. Karena nggak mungkin kan indeks itu dari 0 sampai ke sekian. Jadi ini akan berhenti ke indeks 0 nanti perbandingannya. Perbandingan pertama itu ini kan data awalnya kemudian dibandingkan 1 sama 3 dibandingkan. Ini kan menurut ascending. Jadi 1 sama 3 ini dibandingkan karena lebih kecil 1, jadi ditukar. Kemudian membandingkan lagi 1 sama 8 karena 1 lebih kecil, ditukar. Kemudian dibandingkan lagi 1 sama 6 karena 1 lebih kecil, jadi ditukar. Terus bandingkan lagi, ini bandingan yang terakhir, 1 sama 10 dibandingkan karena 1 lebih kecil, terus ditukar. Oke, ini looping yang pertama. Kemudian looping yang kedua yaitu ini kan yang terakhir datanya, kemudian di loop lagi. Terus data ini 8 sama 3 itu dibandingkan, terus 3 lebih kecil, ditukar. Kemudian 6 sama 3 lebih kecil 3, terus ditukar lagi. Kemudian ditukar jadi karena 3 lebih kecil kan, jadi ditukar. Kemudian 10 dibandingkan sama 10, 3 dibandingkan sama 10 karena 3 lebih kecil, ditukar lagi. Ini berakhir di indeks kedua. Kemudian loop ketiga itu akan berakhir di indeks ketiga, dimana itu dimana ini data terakhir 8 dibandingkan sama 6, tidak perlu ditukar karena 6 ini sudah lebih kecil.
kemudian 6 dibandingkan sama 10, kemudian ditukar karena 6 lebih kecil, kemudian ini berakhir di indeks ketiga. Kemudian pengelupaan yang terakhir atau dari indeks n sampai ke n. Maksudnya ya coba bandingkan indeks terakhir sampai indeks terakhir, dimana itu 10 dibandingkan sama 8 itu lebih kecil, jadi ditukar. Jadi hasil akhirnya itu 1, 3, 6, 8, 10. Oke, kita langsung saja ke programnya. Ini tentang upload cell shot 15. Kita hapus dulu. Sini juga kita clear. Nah, oke, kita ke percobaan pertama. Percobaan pertama ini ada public class bubble demo, kemudian bubble static void bubble shotnya untuk ngelup. Terus di sini tuh ada integer i sama dengan 1, dimana integer ini kan untuk perbandingannya. Terus kan ini itu kan berakhir di batasnya itu sampai ke indeks ke 1, loopingannya itu perbandingannya. Kemudian ini J untuk ya awalnya tadi sebelum perbandingan, awalnya tuh nilai awal sebelum dibandingkan. Oke. Terus n ini ya mencari baiknya elemen pada datanya. Dan JTMP ini tempat sementara untuk pertukaran. Kemudian ini looping yang pertama, dimana tuh i lebih kecil dari n. I itu kan nilainya 1, jadi 1 itu lebih kecil dari n, batasnya itu 1. Kemudian j itu sama dengan n-1, j sama dengan n-1. Oke, loopingannya itu kan j-nya itu kan ini kan j, ini i-nya ini. Jadi indeks -1 berarti sebelum -1 akan berhenti. Ini untuk loopingan untuk masing-masing perbandingan indeksnya itu, dimana J lebih besar sama dengan I. Terus bakalan dicek pengecekan besar kecilnya jika array J-1 ini lebih kecil sama dengan array J, berarti sebelum J gitu kan, maka akan ditukar ditaruh di tempat tempel sementara. Kemudian J sama dengan J-1, jadi J-nya tuh terus berkurang. Ini bisa ini sama dengan kayak yang J++ itu. Ini kan J-1 berarti J-min. Ini kan terus berkurang karena itu kan di depan gitu penguatannya. Kemudian ini untuk yang perlu loopingan yang pertama ini akan terus bertambah. Ini sedikit codingannya, tapi kalau dijabarkan kayak gini ini bakal panjang. Terus mana sudah ini ya, ini tampilan
untuk menampilkan ini untuk tampilannya nanti, dimana ya integer ini itu dimulai dari 0, terus i lebih kecil dari banyak data. Ini terus bertambah, kemudian menampilkan data array nya. Di sini di public costnya itu ada datanya sudah, data array yang nilainya itu 10, 6, 831. Kemudian akan ditentukan dulu ininya, kemudian di bubble shot, di loop, diurutkan, kemudian dilampirkan lagi. Kita coba run. Nah, pengurutannya dari ascending karena kenapa ini mouse-nya? Nah, karena ini dimana itu array J nya itu lebih besar dari array J. Kemudian bagaimana kalau descending? Ya tinggal kita balik aja ininya, dimana itu nanti array J min satunya itu lebih kecil dari array J nya. Ini ada di depan 2. Nah ini logikanya sama, yang membedakan itu cuma ini, mengerjakan pengurutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita run, kita lihat hasilnya. Ini misalnya lebih kecil. Kita run. Nah tuh, ini kan integer. Bagaimana kalau double? Ya kita sama saja, coba kita ganti integer ini ke double di bagian 3. Ini di yang diganti ke double ini apa saja ya, ini parameter untuk bubble shot, untuk TMP, kemudian untuk parameter di tampil dan di apa itu dinilai di datanya juga, karena ya ini datanya beda karena untuk membedakan itu double sama integer. Kita lihat ini menurut ascending ini. Oke, kita ubah ke descending. Dari yang terbesar. Oke. Kemudian untuk yang latihannya sama ya, logikanya sama untuk yang latihan, hanya saja ini menggunakan tipe data cache wrapper, bukan primitif lain. Ini bedakan tipe datanya, karena ini tipe data cache wrapper, gimana ini tipe data yang punya kelas lagi gitu. Yang diubah itu di parameter bubble shot-nya, di TMP, sama di parameter tampil dan di data A-nya. Kita coba run. Oke, ini dari yang terkecil. Yang coba yang nomor 2. Ini untuk yang bubble, untuk yang double. Ini oke. Yang diubah itu di tempe, di parameter tampil sama di datanya. Kita coba run. Ini menurut ascending. Nih, karena ini lebih besar dari array J. Kita ubah ke ini. Kita coba run. Ini dari yang terbesar. Nah, mungkin
Itu saja dari saya mengenai bubble chart, di mana pengurutan data dengan cara membandingkan tiap-tiap elemennya atau masing-masing elemen dibandingkan. Kemudian ya ditukarlah kalau perlu ditukar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.